wabarakatuh. Hai, kami dari kelas 5C Perbankan Syariah, mata kuliah Ekonomi Moneter dan Kebangsaan yang beranggotakan Nabila Maria, Safa Kurnia Putri. Kami akan membahas mengenai teori permintaan uang. Nah, di teori permintaan uang ini ada 3 pembahasan loh. Yang pertama ada teori kuantitas uang klasik. Yang kedua ada teori preferensi likuiditas atau teori permintaan uang menurut Keynes. Dan yang ketiga ada teori kuantitas uang modern. Disimak ya. Nah, teori yang pertama yaitu teori kuantitas uang atau klasik, di mana teori ini dikembangkan oleh tokoh ekonom yang bernama Irving Fisher. Teori kuantitas uang menurut Irving Fisher yaitu memasukkan unsur kecepatan peredaran uang dan jumlah transaksi atas barang dan jasa sebagai faktor yang mempengaruhi nilai uang. Selain itu, teori kuantitas uang ini mengemukakan bahwa jumlah uang yang beredar berbanding lurus dengan perubahan harga. Daya beli masyarakat atau permintaan uang dipengaruhi oleh jumlah uang yang beredar. Dalam teori kuantitas uang ini terdapat rumusnya, di mana rumusnya berupa MV sama dengan PT, yaitu M merupakan volume uang di masyarakat, V merupakan kecepatan peredaran uang rata-rata dalam periode tertentu, P yang merupakan harga rata-rata barang, dan T yang merupakan volume transaksi. Selain itu, dalam buku Ekonomi Moneter karya Imamuddin Yuliadi dijelaskan bahwa permintaan uang ditentukan oleh besarnya volume transaksi ekonomi yang bersifat proporsional terhadap pendapatan nasional. Jadi, permintaan uang hanya ditentukan oleh pendapatan nasional saja, tidak ditentukan oleh faktor ekonomi lainnya seperti tingkat bunga. Kaum klasik juga beranggapan bahwa permintaan uang bersifat inelastis terhadap tingkat bunga karena tidak dipengaruhi oleh besarnya tingkat bunga. Ciri utama dari teori permintaan uang klasik yaitu lebih menekankan kepada analisis ekonomi jangka panjang. Pendapat lain dari kaum klasik yaitu bahwa keseimbangan pasar uang akan menentukan tingkat harga. Selain itu, kaum klasik juga menganggap bahwa perubahan jumlah uang beredar tidak akan berpengaruh terhadap pendapatan nasional, tetapi hanya akan berpengaruh terhadap tingkat harga umum. Selanjutnya yang kedua, teori preferensi likuiditas atau teori permintaan uang menurut Keynes. Teori ini dibuat berdasarkan bukunya John Maynard Keynes yang berjudul The General Theory of Employment, Interest and Money tahun 1936. Teori permintaan uang menurut Keynes terbagi menjadi 3 motif. Yang pertama, motif transaksi, yaitu permintaan uang untuk memenuhi keperluan transaksi normal mengenai kebutuhan barang dan jasa masyarakat, misalnya seperti pembayaran listrik, air, dan kebutuhan lainnya. Dan ini dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Artinya, semakin tinggi tingkat pendapatan yang dihasilkan oleh masyarakat, maka jumlah uang diminta untuk transaksi mengalami peningkatan. Begitupun sebaliknya. Yang kedua, motif berjaga-jaga, di mana motif ini untuk memenuhi keperluan darurat dan untuk keperluan di masa mendatang. Misalnya, ada seseorang memiliki uang tunai 50 juta rupiah, di mana uang tersebut akan dibelikan motor yang harganya 35 juta secara kredit dan 15 juta secara cash. Jika orang tersebut akan membeli motor secara kredit yang harganya 35 juta rupiah, maka jumlah uang untuk berjaga-jaga hanya ada 15 juta rupiah. Sedangkan jika orang tersebut akan membeli motor dengan harga 15 juta rupiah yaitu secara cash, maka jumlah uang untuk berjaga-jaga ada 35 juta rupiah.
Nah, kedua motif ini berkaitan dengan fungsi uang, yaitu sebagai alat pembayaran. Yang ketiga, motif spekulasi, yaitu permintaan uang yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Misalnya, masyarakat memegang aset sebagai sarana penyimpan nilai dalam bentuk obligasi atau surat berharga dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Memegang obligasi atau surat berharga akan memberikan dua keuntungan. Yang pertama, pendapatan bunga, dan yang kedua, pendapatan selisih harga atau capital gains. Teori permintaan uang yang terakhir yaitu teori kuantitas uang modern. Teori ini dikemukakan oleh Friedman. Beliau menganggap bahwa seseorang akan memutuskan kekayaan yang dimilikinya, termasuk uang tunai, berdasarkan perbandingan manfaat yang akan orang tersebut peroleh, atau penghasilan dalam bentuk in-natural, atau penghasilan dalam bentuk uang ataupun utility, selera dari seseorang tersebut, dan jumlah kekayaan yang dimilikinya. Selain itu, perkembangan teori kuantitas uang yang dikembangkan oleh Milton Friedman tahun 1956 dalam bukunya The Quantitative Theory of Money Restatement, di mana beliau mendefinisikan bahwa teori kuantitas sebagai teori permintaan uang dan bukan teori pengeluaran atau output, atau teori pendapatan uang atau teori harga. Dalam bukunya tersebut, beliau mengatakan bahwa permintaan uang dibagi menjadi 3 faktor. Yang pertama, kekayaan total, yang kedua, harga, dan yang ketiga, perolehan dari berbagai bentuk kekayaan, selera, dan preferensi pemilik kekayaan. Friedman membagi kekayaan menjadi 2, yaitu kekayaan manusiawi dan kekayaan bukan manusiawi. Kekayaan manusiawi merupakan kemampuan seseorang di masa yang akan datang yang berpotensi menghasilkan aliran pendapatan. Sedangkan kekayaan bukan manusiawi merupakan semua aktiva yang dimiliki seseorang atau yang lebih dikenal dengan istilah kekayaan. Nah, kedua macam kekayaan ini dapat menentukan seberapa besar jumlah uang yang dapat dipegang. Milton Friedman mengatakan bahwa permintaan uang itu sejalan dengan permintaan barang, di mana prinsip dasar dari teori permintaan uang ialah sama dengan teori permintaan barang. Dalam teori ini, yaitu membahas bagaimana perilaku individu dalam memegang uang yang dipandang sebagai pemegangan atas suatu barang. Ketika individu bersedia untuk memegang uang, maka ia beranggapan bahwa uang tersebut merupakan sebagian dari kekayaan dalam bentuk aktiva yang dapat memberikan manfaat bagi pemegangnya. Menurut Friedman, permintaan uang di masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti obligasi, suku bunga, modal fisik, kekayaan. Itu semua berpengaruh terhadap penentuan harga dari permintaan uang. Selain itu, pendapat lain dari Friedman mengungkapkan bahwa seseorang yang memegang uang merupakan bentuk dari menyimpan kekayaannya. Cara lain seseorang untuk menyimpan kekayaannya yaitu bisa dalam bentuk deposito, saham, obligasi, dan menyimpan harta dalam bentuk tetap berupa tanah dan rumah, serta kekayaan manusiawi. Nah, dari ketiga teori permintaan uang tersebut, ada juga nih teori permintaan uang total. Teori permintaan uang total itu merupakan gabungan dari 3 motif dari permintaan uang. Yang pertama, motif transaksi. Yang kedua, motif berjaga-jaga. Dan yang ketiga, motif spekulasi.
Dalam merumuskan permintaan uang total, Keynes juga berpendapat bahwa dalam memegang uang, masyarakat juga mempertimbangkan daya beli uang yang sesungguhnya terhadap barang dan jasa. Sekian pembahasan teori permintaan uang yang kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat ya bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.